Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle. Nama saya Jessica. Nama saya Evelyn. Nama saya Candice. Nama saya Versalah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang PSAK 221, yaitu mengenai valuta asing. Latar belakang dalam aktivitas luar negeri, entitas yang menyangkut valuta asing ada 3, yaitu yang pertama, transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua adalah entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Dan yang ketiga adalah kegiatan usaha di luar negeri. Tujuan dari PSAK 221 ini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana memasukkan aktivitas luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas. Dan yang kedua, bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Permasalahan utamanya ada 2, yaitu yang pertama, kurs mana yang akan digunakan. Dan yang kedua, bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan. Definisi mata uang fungsional atau functional currency adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi, menghasilkan, dan mengeluarkan kas yang mencerminkan transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari yang relevan. Contohnya, jika perusahaan di Indonesia menghasilkan dan membayar biaya utamanya dalam rupiah, maka rupiah atau IDR adalah mata uang fungsionalnya. Mata uang fungsional yang ke-1 ada 4, yaitu yang pertama, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan. Yang kedua adalah mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Yang ketiga adalah mata uang dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Dan yang keempat adalah mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Mata uang fungsional yang kedua melalui 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan. Kemudian dilanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Kemudian menjadi tahapan ketiga, yaitu menjadi bukti mata uang fungsional entitas. Mata uang fungsional yang ketiga, faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari suatu kegiatan usaha di luar negeri ada 4, yaitu yang pertama, karakteristik aktivitas dari luar kegiatan usaha luar negeri yang dilaksanakan sebagai suatu perpanjangan dari entitas pelapor atau otonomi yang signifikan. Yang kedua, tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha di luar negeri. Yang ketiga, pengaruh secara langsung arus kas dari kegiatan usaha luar negeri, siap tersedianya arus kas dari kegiatan usaha luar negeri untuk dikirim ke entitas pelapor. Yang keempat, kemampuan arus kas dari aktivitas kegiatan usaha luar negeri untuk membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa intervensi entitas pelapor. Mata uang fungsional melalui 6 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, ketika indikator 1, 2, dan 3 digabung, maka akan melalui tahapan yang kedua, yaitu mata uang fungsional tidak jelas. Dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga, yaitu pertimbangan manajemen untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat. Dilanjutkan dengan tahapan yang keempat, yaitu menggambarkan transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari. Dilanjutkan dengan tahapan yang kelima, yaitu prioritas pada indikator 1 sebelum mempertimbangkan indikator kedua dan ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang keenam, sekali ditentukan tidak berubah, kecuali terjadi perubahan pada transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari. Mata uang asing atau foreign currency. Mata uang asing adalah mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional entitas. Transaksi atau saldo dalam mata uang ini perlu dikonversi ke dalam mata uang fungsional agar laporan keuangan konsisten. Contohnya, ketika perusahaan di Indonesia, mata uangnya yaitu rupiah, membeli barang dari pemasok di Amerika dan harus membayar sebesar $10.000. Dolar adalah mata uang selain mata uang fungsional. Transaksi ini disebut sebagai transaksi mata uang asing.
Contohnya lagi, ketika PT Indo membeli bahan baku dari luar negeri yang seharga $1.000, kurs pada saat itu sebesar Rp15.000 per dolar. Yang dicatat adalah persediaan sebesar Rp15 juta dan utang usaha sebesar Rp15 juta. Jika pada saat pelunasan kurs berubah menjadi Rp15.500 per dolar, maka yang dicatat adalah utang yang dibayar sebesar Rp15.500.000 dan timbul rugi selisih kurs sebesar Rp500.000. Di sini ada beberapa contoh yang termasuk transaksi mata uang asing. Yang pertama, ada transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Artinya, nilai tersebut dinyatakan dalam mata uang lain, misalnya dolar Amerika Serikat, meskipun perusahaan memakai rupiah sebagai mata uang fungsional. Lalu yang kedua, itu membeli atau menjual barang dan jasa. Kalau harga atau jasanya dinyatakan dalam mata uang asing, misalnya membeli bahan baku dari luar negeri dalam USD dolar, itu termasuk transaksi mata uang asing. Lalu yang ketiga itu meminjam atau meminjamkan dana. Kalau jumlah utang atau piutangnya dicatat dalam mata uang asing, misalnya itu perusahaan meminjam 10.000 USD, maka itu juga termasuk transaksi mata uang asing. Lalu yang keempat, itu memperoleh atau melepas aset dan liabilities. Itu termasuk kalau perusahaan membeli aset tetap atau melunasi kewajiban yang dinyatakan dalam mata uang asing. Lalu di slide ini dijelaskan bahwa suatu transaksi mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional perusahaan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan kurs spot, yaitu kurs antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Kemudian dijelaskan juga bahwa kurs spot adalah rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda untuk realisasi negara, atau bisa disebut juga immediate delivery of currency exchange. Lalu di sini juga terdapat tanggal transaksi yang artinya itu tanggal pada saat pertama kali transaksi tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Di sini terdapat contoh penerapan dari pengakuan awal transaksi dalam mata uang asing. Jadi perusahaan melakukan impor barang dagangan secara tunai pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nilai $1.000. Spot rate pada tanggal tersebut adalah $1, 15.500. Karena perusahaan menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional, maka nilai transaksi tersebut harus dikonversi ke rupiah. Jadi perhitungannya itu $1.000 dikali 15.500, dapatnya 15.500. Jadi jurnalnya itu di debit ada merchandise inventory sebanyak 15.500. Kenapa dapat merchandise inventory? Karena perusahaan menerima barang. Lalu di kreditnya terdapat cash 15.500. Kenapa ada jurnalnya cash? Karena perusahaan sudah membayar barang tersebut secara tunai. Lalu di sini ada contoh kedua. Perusahaan melakukan impor barang dagangan secara kredit pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nilai $1.000. Kurs rata-rata selama seminggu $1, 15.500. Jadi perhitungannya $1.000 dikali 15.500, dapatnya 15.500. Kemudian jurnalnya di debit terdapat merchandise inventory karena perusahaan terima barang sebanyak 15.500. Di kreditnya terdapat account payable sebanyak 15.500. Kenapa jurnalnya account payable? Karena perusahaan belum membayar atau melunasi barang tersebut. Lalu di slide selanjutnya ada pos moneter. Pos moneter adalah kontrak atau pos yang memiliki konsekuensi penerimaan atau pengeluaran kas di masa mendatang dalam jumlah tertentu dan jumlah tercantum dalam mata uang asing. Contohnya, ada pensiun dan imbalan kerja lain, provisi, dividen, kas yang diakui sebagai liabilitas yang dibayar atau diselesaikan dalam atau secara kas. Lalu di slide ini ada pos non moneter. Pos non moneter adalah
pos yang tidak memberikan hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya ada prepaid rent, goodwill, intangible asset, merchandise inventory, PPA, dan provisi yang disesuaikan dengan penyerahan aset non-moneter. Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kurs penutupnya itu spot rate atau current rate pada tanggal pelaporan. Alasannya karena nilai pos-pos ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi kurs. Perubahan kurs akan mengakibatkan keuntungan ataupun kerugian dalam selisih kurs yang akan dimasukkan ke dalam laba atau rugi. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis pada mata uang asing dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi atau biasa disebut dengan historic rate. Contohnya itu ada aset tetap, aset tak berwujud yang dicatat sebesar harga perolehan. Prinsip biaya historis ini di mana nilai aset dikunci pada saat pembelian sehingga tidak dipengaruhi oleh perubahan kurs di masa depan. Tidak ada keuntungan ataupun kerugian kurs yang dapat diakui. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam suatu mata uang asing dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar tersebut ditentukan. Apabila nilai wajar tersebut ditentukan pada tanggal pelaporan, maka nilai tukar menggunakan kurs penutup. Nilai wajar dan kurs penutup ini sama-sama merefleksikan kondisi pada tanggal yang sama. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam suatu mata uang asing dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Apabila nilai wajar tersebut ditentukan sebelum tanggal pelaporan, maka nilai tukar tersebut menggunakan historical rate. Di mana untuk menjaga konsistensi, perubahan nilai aset setelah tanggal penilaian berasal dari faktor fundamental atau bukan kurs, sehingga kurs yang digunakan dikunci pada tanggal penilaian nilai wajar. Contoh, perusahaan melakukan impor mesin produksi secara kredit pada tanggal 21 Maret 2023 dengan nilai 1.000. Spot rate pada tanggal tersebut adalah $1 seharga Rp15.500. Menurut perjanjian, transaksi tersebut akan dilunasi pada tanggal 20 Maret 2024. Current rate pada tanggal laporan keuangan 31 Desember 2023 adalah $16.000 $1 saat fair value mesin produksi diketahui sebesar $975. Pertama-tama kita mencatat dulu pada tanggal 21 Maret yaitu jurnal perolehan peralatannya, yaitu equipment di debit dan accounts payable di kredit seharga 15.500.000, di mana 15.500.000 ini dapat dari 1.000 dikali 15.500. Lalu pada tanggal 31 Desember kita buat jurnal juga, di mana jurnalnya itu adalah equipment cost method, yaitu 1.000 dikali 15.500 sama dengan 15.500. Lalu ada equipment seharga fair value-nya yaitu 975 dikali 16.000 sama dengan 15.600. Yang terakhir ada accounts payable sebesar 1.000 dikali 16.000 sama dengan 16 juta. Apabila jumlah tercatat beberapa pos ditentukan dengan membandingkan dua jumlah atau lebih, contoh merchandise inventory dinilai menggunakan lower of cost or NRV, di mana terdapat dua cara, yaitu yang pertama cost atau carrying amount, di mana nilai tukar menggunakan historical rate, di mana historical rate ini adalah nilai tukar ketika penentuan cost atau carrying amount, di mana ini merupakan konsisten dengan prinsip penjabaran pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis. Nilai ini dikunci pada saat transaksi. Lalu cara yang kedua itu ada NRV atau recoverable amount. Nilai tukar ketika penentuan NRV atau recoverable amount umumnya ini menggunakan kurs penutup. Lalu karena NRV adalah estimasi nilai saat ini atau current value dari aset tersebut, di mana untuk mencerminkan kondisi terkini jadi kita akan menggunakan kurs terkini juga. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal kedua. Perusahaan melakukan impor persediaan secara kredit pada tanggal 22 Maret 2023 dengan nilai 1.000. Spot rate pada tanggal tersebut adalah $1 sebesar Rp15.500. Menurut perjanjian, transaksi tersebut akan dilunasi pada tanggal 21 Maret 2024.
Adapun NRV persediaan pada tanggal laporan keuangan adalah 975. Current rate pada tanggal laporan keuangan 31 Desember 2023 adalah sebesar 16.000 untuk $1. Lalu kita pertama-tama seperti soal sebelumnya kita mencatat dulu perolehan inventory kita, yaitu merchandise inventory pada accounts payable sebesar 15.500. Lalu penyajiannya di mana inventory ini menggunakan cost 1000 dikali 15.500, 15.500. Lalu inventory yaitu NRV-nya sebesar 975 kali 16.000 sama dengan 15.600. Yang terakhir ada accounts payable 1000 dikali 16.000 sebesar 16 juta. Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian postmonitor atau pada proses penjabaran postmonitor pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat postmonitor tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau kurs pada periode laporan keuangan sebelumnya. Ini adalah contoh soalnya. Perusahaan melakukan impor persediaan secara kredit pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nilai $1.000. Spot rate pada tanggal tersebut adalah $1 sama dengan Rp15.500. Menurut perjanjian, transaksi tersebut akan dilunasi pada tanggal 20 April 2024. Spot rate pada tanggal 20 April 2024 adalah $1 sama dengan Rp16.000. Di bawah adalah jurnalnya. Pada tanggal 21 Maret 2024, kita akan mencatat merchandise inventory di bagian debit sebesar 15.500.000. Accounts payable di bagian kredit sebesar 15.500.000. Pada tanggal 20 April 2024, kita akan mencatat accounts payable di bagian debit sebesar 15.500.000. Lalu foreign exchange loss income di sebelah debit sebesar 500.000. Cash di sebelah kredit sebesar 16 juta. Untuk informasinya, inventorinya akan diabaikan. Berikut adalah contoh soal kedua. Perusahaan melakukan impor persediaan secara kredit pada tanggal 21 Maret 2023 dengan nilai $1.000. Spot rate pada tanggal tersebut adalah $1 sama dengan Rp15.500. Menurut perjanjian, transaksi tersebut akan dilunasi pada tanggal 20 Maret 2024, ketika spot rate menunjukkan $1 sama dengan Rp15.800. Adapun spot rate pada tanggal 31 Desember 2023 adalah $1 sama dengan Rp16.000. Berikut adalah jurnalnya. Tanggal 21 Maret 2023, kita mencatat merchandise inventory di sebelah debit sebesar Rp15.500. Lalu accounts payable di sebelah kredit sebesar Rp15.500. Pada tanggal 31 Desember 2023, kita akan mencatat foreign exchange loss income di sebelah debit sebesar Rp500.000. Kita juga akan mencatat accounts payable di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Untuk informasinya, inventory diabaikan. Dan terakhir pada tanggal 20 Maret 2024, kita akan mencatat accounts payable di sebelah debit sebesar 16 juta, cash di sebelah kredit sebesar 15.800.000 dan foreign exchange gain income di sebelah kredit sebesar 200.000. Jika keuntungan atau kerugian post non-moneter diakui dalam other comprehensive income, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam other comprehensive income. Jika keuntungan atau kerugian post non-moneter diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya hal tersebut. Berikut adalah contoh soal ketiga. Perusahaan melakukan impor mesin produksi secara kredit pada tanggal 1 Januari 2024 dengan nilai $1.000. Ketika spot rate menunjukkan $1 sama dengan Rp13.000, mesin disusutkan secara garis lurus dengan estimasi masa manfaat 10 tahun, tanpa salvage value. Fair value mesin per 31 Desember 2024 adalah $950. Current rate pada tanggal 31 Desember 2024 adalah $1 sama dengan Rp16.000. Untuk soal selanjutnya, perusahaan melakukan impor mesin produksi secara kredit pada tanggal 1 Januari 2024 dengan nilai $1.000. Ketika spot rate menunjukkan $1 sama dengan Rp13.000. Mesin disusutkan secara garis lurus dengan estimasi masa manfaat 10 tahun tanpa salvage value. Fair value mesin per 31 Desember
adalah 730 dolar. Current rate pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 1 dolar sama dengan 16.000 rupiah. Untuk penyelesaiannya, pada tanggal 1 Januari 2024, kita akan memasukkan equipment di debit dan accounts payable di kredit sebesar 13 juta yang didapatkan dari 13.000, yaitu spot rate pada tanggal itu, dikalikan dengan besarnya equipment, yaitu 1.000 dolar. Selanjutnya kita akan melakukan fair value adjustment, yaitu fair value equipment pada tanggal 31 Desember sebesar 730 dolar dikalikan dengan spot rate pada tanggal itu 16.000 dan menghasilkan 11.680.000. Selanjutnya kita akan mengisi jurnal pada tanggal 31 Desember, yaitu yang pertama kita mencatat depreciation dengan debit depreciation expense dan credit accumulated depreciation sebesar 1.300.000 yang didapatkan dari 13 juta dibagi dengan 10 tahun. Untuk jurnal selanjutnya, karena equipment di awal sebesar 13 juta, dikurangi dengan fair value asli, equipment pada tanggal 31 Desember itu menghasilkan 1.320.000, kita akan memasukkan equipment tersebut ke kredit. Lalu, untuk debitnya, kita akan bebankan ke accumulated depreciation sebesar 1.300.000 yang sudah kita catat sebelumnya. Selebihnya sebesar 20.000 akan kita bebankan ke foreign exchange loss income dan kita letakkan di kredit. Dan soal berikutnya, perusahaan melakukan impor persediaan secara kredit pada tanggal 19 Desember 2024 dengan nilai 1.000 dolar. Spot rate pada tanggal tersebut adalah 1 dolar sama dengan 15.500 rupiah. Persediaan tersebut belum terjual hingga akhir 2024. Adapun NRV persediaan pada tanggal laporan keuangan adalah 950 dolar. Ketika current rate menunjukkan 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah. Pertama-tama kita akan mencatat jurnal pada tanggal 19 Desember 2024, yaitu merchandise inventory di debit dan accounts payable di kredit sebesar 15.500.000 yang dihasilkan dari nilai 1.000 dolar, yaitu nilai persediaan pada saat ini, dikalikan dengan spot rate 15.500. Pada tanggal 31 Desember, kita memiliki NRV sebesar 950 dolar. Itu akan kita kalikan dengan spot rate pada tanggal itu sebesar 15.000 dan menghasilkan 14.250.000. Kita perlu menyesuaikan merchandise inventory kita di awal menjadi merchandise inventory NRV kita dengan cara dikurangkan dan menghasilkan 1.250.000 untuk allowance to reduce inventory to NRV. Maka untuk jurnal pada tanggal 31 Desember, kita akan mencatat debit foreign exchange loss income pada kredit allowance to reduce inventory to NRV sebesar 1.250.000. Selanjutnya kita akan masuk ke perlakuan PPH. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing serta selisih nilai tukar yang timbul mungkin memiliki pengaruh pada pajak menurut penerapan PSAK 46. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Perusahaan melakukan impor persediaan secara kredit pada tanggal 22 Maret 2023 dengan nilai 1.000 dolar. Spot rate pada tanggal tersebut adalah 1 dolar sama dengan 15.500 rupiah. Menurut perjanjian, transaksi tersebut akan dilunasi pada tanggal 21 Maret 2024 ketika spot rate menunjukkan 1 dolar sama dengan 15.800. Adapun spot rate pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 1 dolar sama dengan 16.000 rupiah. Kita akan mencatat jurnal untuk tanggal 22 Maret 2023, yaitu debitnya merchandise inventory dan kreditnya accounts payable sebesar 15.500.000 yang didapatkan dari nilai persediaan 1.000 dikalikan dengan spot rate pada tanggal itu, yaitu 15.500. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2023, karena spot rate-nya mengalami kenaikan sebesar 500 rupiah, akan kita kalikan dengan nilai impor persediaan, yaitu 1.000 dolar, menghasilkan 500.000 yang merupakan kerugian.
Jadi untuk jurnalnya kita akan menuliskan foreign exchange loss income di debit dan kreditnya accounts payable. Lalu untuk tanggal 21 Maret 2024, yaitu tanggal pelunasan, cash yang akan kita bayar hanyalah sebesar spot rate yang ada pada tanggal itu, yaitu 15.800 dikalikan dengan $1.000, menghasilkan 15.800.000 yang akan kita taruh di kredit. Untuk debitnya adalah accounts payable sebesar 16 juta yang sudah disesuaikan pada tanggal 31 Desember. Lalu untuk 200 ribunya, kita akan masukkan ke foreign exchange gain income sebesar 200 ribu di kredit. Jika kita membandingkan kurs laporan keuangan pada tanggal 2023 dan 2024, itu tidak ada perubahan. Pada tanggal 2023 sebesar 500 ribu, dan pada tanggal 2024 sebesar 200 ribu. Sebenarnya kita mengalami kerugian karena accounts payable di awal pada tanggal 22 Maret 2023 adalah sebesar 15.500.000. Sedangkan saat kita membayar pada tanggal 21 Maret 2024, kita membayar sebesar 15.800.000. 300.000 itu kita masukkan kepada foreign exchange loss pada SPT tahunan 2024. Lalu untuk realisasi pada tahun 2023, kita hanya punya foreign exchange loss dari laporan keuangan sebesar 500.000 dan itu akan kita masukkan ke koreksi fiskal positif. Sedangkan untuk realisasi pada tahun 2024, kita ada foreign exchange gain dari laporan keuangan sebesar 200.000 dan foreign exchange loss dari SPT tahunan sebesar 300.000. Dan itu akan kita masukkan ke koreksi fiskal negatif sebesar 500.000. Dengan begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.